singgung masalah surat Luther. Saya mau karena tidak ada yang bisa menampilkan tadi, biar nggak jadi miss, saya mau tampilkan. Nah, surat Luther ini berjudul Let Your Sin Be Strong. Sebelum kita masuk ke poin 13, yang dimana inti dari pembicaraan itu, Let Your Sin Be Strong. Pertanyaannya, apakah Yesus dan para rasul mengajarkan untuk berbuat dosa? Itu satu poin. Setahu kita, Yesus dan para rasul selalu mengajarkan untuk jauhilah dosa. Jangan pernah berbuat dosa. Hendaklah engkau menjadi kudus seperti aku dan Bapakku kudus. Itu yang diinginkan oleh Yesus. Tetapi ada tiba-tiba setelah 16 abad kemudian, ada seorang pengajar yang mengajarkan umat Kristen, silakan berdosa. Let your sin be strong. Bahkan buat dosamu semakin kuat. Dari sini kita belum masuk ke poin 13 inti dari surat itu. Dari judulnya aja, kita bukannya saya menafsir atau apapun. Ini menjadi pertanyaan besar bagi saya ketika ada seorang pengajar mengajarkan umat Kristen untuk silakan. Bahkan buat dosamu lebih kuat. Ini udah bertentangan dengan ajaran Yesus dan ajaran para rasul. Ya, ini udah bertentangan dengan ajaran Yesus dan para rasul. Let your sin be strong. Ini lengkap ya, ini dari bukunya Letter nomor 99 from the Workbook, kemudian ditranslate by Erika Bultmann Flores. Saya langsung ke poin 13-nya. Surat nomor 13. Ini bahasa Inggrisnya, saya langsung ke bahasa Indonesianya. Saya bacakan ya, izin bacakan. Jika Anda seorang pengkhotbah belas kasihan, jangan berkhotbah tentang belas kasihan yang hayalan, tetapi belas kasihan yang sebenarnya. Jika belas kasihan itu benar, maka Anda harus menanggung dosa yang sebenarnya, bukan dosa hayalan. Tuhan tidak menyelamatkan mereka yang hanya hayalan orang berdosa. Jadilah orang berdosa, dan biarlah dosa-dosa Anda semakin kuat. Namun biarlah kepercayaan Anda kepada Kristus semakin kuat. Sampai di sini saya potong dulu. Seolah-olah baik, ya kita berdosa, memang kita ini orang berdosa, tapi iman kita harus lebih kuat lagi kepada Kristus, benar. Tapi ajakan untuk ayo berdosa, ini tidak pernah diajarkan oleh para rasul. Betul, Pak. Ajakan ayo berdosa, jangan dosanya cuma hayalan, buat nyata dosamu. Bahkan dosamu harus lebih kuat. Nah, ini bukan suatu tipikal pengajar yang bagus. Berarti dikotomi palsu dong, Paman Aif ya? Ya, jadi ini bukan pengajaran yang baik. Retorikanya aja yang jelek itu, Mas. Artinya itu kan dia mau bilang nggak ada dosa yang sangat besar yang nggak bisa dimaafkan oleh Tuhan. Itu yang sebenarnya artinya itu. Nah, kita berbicara in konteks di dalam tulisannya. Saya nggak berbicara penafsiran atau apa. Siapa saya yang menafsirkan? Saya cuma membaca. Bacaannya dia mengajak, ayo berbuat dosa. Ini tulisannya. Kalau mengatakan iya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan, betul. Semua sepakat. Tuhan Maha Pengampun. Tetapi untuk mengajak orang untuk berdosa itu loh yang saya pertanyakan. Kok ada seorang pengajar mengajak orang untuk berdosa? Saya lanjutkan ya. Namun biarlah kepercayaan Anda kepada Kristus semakin kuat dan bergembiralah di dalam Kristus yang adalah pemenang atas dosa, kematian, dan dunia. Kita akan berbuat dosa selama kita berada di sini. Karena hidup ini bukanlah tempat di mana keadilan berada. Namun kami, kata Petrus, dia mengutip dari tulisan Santo Petrus ya, 2 Petrus 3:13, menantikan langit baru dan bumi baru, di mana keadilan akan berkuasa. Itu sudah cukup melalui kemuliaan Allah kita telah mengenali anak domba yang menghapus dosa dunia. Tidak ada dosa yang dapat memisahkan kita darinya. Nah, ini yang tadi dikatakan Om Pili. Kata-kata ini nanti ada di bawah, bukan di awal. Di awal itu saya berbicara sesuai konteks ya. Di awal dia bilang, jadilah orang berdosa dan biarlah dosa-dosa Anda kuat. Dia mengajak orang Kristen, jadilah orang berdosa dan biarlah dosa-dosa Anda kuat. Ini perlu digarisbawahi ya. Kalau dibilang yang di bawah betul kata Om Pili. Tidak ada dosa yang dapat memisahkan kita darinya. Bahkan jika kita membunuh atau melakukan persinahan ribuan kali setiap hari. Menurut Anda, apakah anak domba yang dimuliakan itu hanya membayar harga yang kecil dengan pengorbanan yang sedikit demi dosa-dosa kita? Berdoalah dengan sungguh-sungguh karena Anda cukup berdosa. Ini surat dari Luther.
Saya nggak permasalahkan tentang makna bahwa tidak ada dosa yang dapat memisahkan kita darinya, karena semua orang Kristen sepakat. Yang saya masalahkan kok ada seorang pengajar yang mengajak orang Kristen, jadilah orang berdosa dan biarlah dosa-dosa Anda kuat. Itu yang mungkin perlu dijelaskan oleh teman-teman dari Protestan. Itu aja. Izin bicara saya. Pas apa namanya tadi Pak Angel, saya izin bicara. Ya, silakan Pak. Oke. Saya setuju dengan Pak Philips tadi. Artinya begini bahwa di gereja-gereja Protestan tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Tidak ada yang bilang suruh berbuat dosa, itu tidak ada. Jadi kalau Bapak membaca itu dan terus kemudian mengartikan seperti itu, bahkan garis bawahi, Bapak harus melihat konteks secara keseluruhan, tidak bisa langsung begitu aja. Karena Saya lagi bicarain Luther, Pak. Saya nggak bicarain Ya. Protestan. Saya bicarain saya Luther. ngerti, saya Luther ngerti Saya itu nggak karena yang ngomong dibicarakan, Protestan ya Pak. dari tadi. Saya Saya nggak ngerti, ngomong saya ngerti. Protestan. Saya ngomong Luther. Ya, saya ngerti. Artinya begini Pak Angel. Artinya kalau kita lihat konteksnya, Luther ini lalu kemudian ada Protestan di bawahnya, kan begitu. Kaitannya kan begitu. Ya. Tapi kalau bicara mengenai itu tidak ada diajarkan seperti itu. Tidak diajarkan berbuat dosa, tidak ada. Kalau Tapi mana sih? Itu Iya, tulisan Luther. Iya, Gimana sih gini, gasnya? Pak Justi ya, bahwa kalau perkataan Anda mengatakan tidak ada yang mengajarkan di Protestan, berarti Anda membenarkan Konsili Trente, Kanon 12, 14, dan 16, dan tentang sola fide yang telah dianatema pada kanon pertama. Dikatakan bahwa jikalau ada orang yang mengatakan atau mengimani tentang sola fide hanya iman, biarlah ajaran tersebut dan yang memahaminya itu anatema, bidat. Kemudian yang kanon kedua tentang sola fide bahwa jikalau seseorang mengatakan bahwa perbuatan yang menyelamatkan dia itu juga dikatakan apa? Anatema, jadi bidat. Apa yang diajarkan oleh Konsili Trente itu sangat jelas pada kanon 12, 14, 16 posisi Konsili Trente terhadap sola fide. Jadi sangat mengherankan jika Protestan sekarang mengatakan bahwa sola fide itu setelah kita beriman kemudian ada diikuti dengan perbuatan, itulah posisi Konsili Trente sebenarnya. Ya, kalau jadi- dilihat sola fide itu pure dari surat ke-13-nya Luther kepada Melanchthon, itulah sola fide, dasar awal dari Luther. Jadi mohon maaf ya paman-paman ya, mohon maaf. Saya tidak bermaksud mengkonfrontir di sini paman Juslin Sola. Saya hormati karena paman mau belajar di sini dan Ya, ya. paman filosofi juga datang dengan sopan. Terima Jadi kasih. yang saya makanya yang selalu disalahpahami oleh teman-teman Protestan ketika orang Katolik berbicara sola fide itu salah. Mereka memandang sola fide yang diimani oleh Protestan zaman sekarang, di mana ada penjelasan bahwa iman yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik, seperti itu kan penjelasannya sola fide yang dipahami oleh Protestan sekarang kan. Ya, betul. Nah, Luther sementara pun- orang Luther pun Katolik mikir gitu juga berbicara, kok, Mas. Betul. Ya? Betul. Sama, Luther juga sama. mikir gitu juga, iya. Ya, pasti begitu. Pasti Nah, ada. Cuman kayak kalau kata Romo tadi, definisi iman Luther yang salah. Definisi iman menurut Alkitab itu bukan kayak yang Luther maksudkan gitu sih kalau kata Romo, penjelasan Romo. nah, tunggu. Betul. Saya bicara, Ada iman tetapi tidak ada sola, oke? Ada Ya, iman. saya bicara tidak ada ini, sola. saya bicara ini. Kenapa saya bicara ini? Kenapa surat Luther menjadi penting? Karena ketika orang Katolik berbicara sola fide-nya Luther, itulah sola fide yang dianatema di Konsili Trente. Dan di Konsili Trente surat ini diikutkan. Kalau Anda baca dokumennya Konsili Trente, surat nomor 13 ini diikutkan loh. Menjadi sebagai tolak ukur bahwa sola fide yang dipahami Luther itu salah. Jadi surat ini penting, bukan surat ini kita salah mengerti atau apapun. Di Konsili Trente di zaman itu memang hal ini menjadi konsen utama dari Konsili Trente itu. Karena sola fide-nya Luther disangkut pautkan dengan apa yang dia tuliskan dalam surat dan beberapa tulisan-tulisannya yang lain menjelaskan tentang sola fide-nya, itu sorry to say ajaran heretik. Bagaimana bisa Luther seorang yang omong tentang indulgensi lalu mengajar orang untuk berbuat dosa, kan tidak masuk akal. Luther tidak pernah menolak indulgensi, Pak. Oke, tahan dulu. Baca Luther tidak tolak indulgensi. Justru dia bilang, barang siapa yang menolak indulgensi, dianatemakan. Kayak tolong baca
tesis ke-73 kalau tidak salah. 71, Romo. 71 Romo. 71, maaf. 71 Romo. Tolong, Kita sudah tolong hafal dibaca. semua. Coba, ya maaf. Tapi itu ke belakang ngomong tentang indulgensi. Oke. Konsentrasi di tesis 71. Mungkin Jusli yang kau tidak pernah bongkar tesisnya Luther, di sini yang kau lihat bagaimana Luther mempertahankan indulgensi. Oke? Ya. Kelihatan ya. Ini 95 dalil Luther dari langsung PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Jadi saya nggak ngambil dari sumber manapun. Sumbernya dari Protestan sendiri. Iya, iya. Langsung ke poin 71. Ini ya, poin 71. Kelihatan ya, 71. Ini bahasa Latinnya, ini bahasa Inggrisnya. Saya langsung ke bahasa Indonesianya. Atau langsung ke bahasa Inggrisnya dulu deh. Soalnya bahasa Indonesianya masih ada surat di situ. Padahal bahasa Inggrisnya nggak ada surat, sini nggak ada letter. Ya, bahasa Inggrisnya, let him who speak against the truth concerning papal indulgency be anathema and accursed. Ya, ya ini dulu ini. Let him who speak against the truth concerning papal indulgency be anathema and accursed. Sekarang kita ke bahasa Indonesianya. Ingat, di sini tidak ada kata letter ya. Nggak ada kata letter sama sekali. Letter Tidak ada berarti satu surat. kata pun letter. Tapi di bahasa Indonesia, menurut PGI, ada surat di sini. Ini yang agak rancu. Karena ada kata surat. Tapi nggak apa-apa, kita hilangkan kata suratnya. Biarlah orang yang berbicara menentang kebenaran pengampunan dosa paus terkucil dan terkutuk. Jadi siapapun yang menentang tentang indulgensi, kata Luther itu terkucil dan terkutuk. Anatema. Luther sendiri yang ngomong loh. Ya. Bukan Itu kan dia kami. masih posisi Katolik toh? Ya, ini kan 95 tesisnya menentang Katolik, Ya, Om. betul. Ya. Maka tadi saya bilang dia tidak keluar dari Katolik sebetulnya itu. Kalau saya lihat. Sebenarnya begini. Posisinya Luther itu adalah kebencian kepada paus. Ya, bisa. Sampai dia mau mati pun masih benci. Dia kaget 10 tahun 1527, hanya 10 tahun pergerakannya itu Lutheran itu sudah ada 400 denominasi. Jusli yang kau tahu itu, dan dia kecewa sekali. Oke, Romo. Dan dia kecewa besar. Makanya saya bilang Luther tanpa pangeran Jerman, kayak pamit menjelaskan tidak ada guna. Iya. Karena pangeran Jerman mau ambil kembali harta karun dan tanah-tanah yang milik oleh gereja. Maka Luther itu adalah kambing hitam bagi pangeran Jerman. Situasi politik. Iya. Romo, saya mau turun, saya boleh bilang kalimat terakhir nggak, Romo? Oh ya, silakan saudara. Santai saja di sini. Oke. Dari yang Romo jelaskan tadi, yang saya tangkap itu begini, Romo. Ini tolong dikonfirmasi ya, Romo. Sejauh iman itu dipahami dalam iman yang dituliskan oleh penulis Perjanjian Baru, yaitu iman sebagai dasar intelektual yang kuat, maka memang mungkin iman dilepaskan Saya dari tidak pernah perbuatan. bilang dasar intelektual, oke? Oke, atau dasar apa ya? Dasar persetujuan yang kuat lah gitu, Romo. Maka saya kembali kepada kata aslinya, emunah. Akar yang kuat. Akar yang kuat. Dasar yang kuat, wadas yang perkasa, oke? Kebenaran. Oke. Sejauh iman dipahami Saya tidak bilang seperti akar itu, maka intelektual. memang mungkin iman itu dilepaskan dari perbuatan. Tapi sejauh iman itu dipahami dalam bentuk modern sebagai keterlibatan subjektif yang total terhadap sesuatu yang diimani, itu memang nggak mungkin dilepaskan dari perbuatan, Romo. Ya, Jadi betul. menurutku kita hanya berbeda di soal Pertanyaan definisi saya. iman aja. Filosofi, saya mau tanya engkau. Iya, Romo. Engkau lihat air sungai. Makin jauh dari hulu, dari mata airnya makin keruh atau tidak? Boleh diulang pertanyaannya, Romo? Lihat air sungai, makin dekat ke sungai ke laut, air sungai itu makin keruh, makin kotor atau tidak? Makin kotor. Supaya engkau mau, supaya engkau mau supaya air itu jernih, engkau harus kembali ke mana? Ke sumber. Dekat sumber lah.
Kembalilah ke sumber. Jangan bilang iman temporanea, iman masa ini, kembali ke sumber. Oke? Sumber itu tahu kamu siapa? Gereja apa sumbernya? Elang jangan tambah lagi Elang. Saya tahu maksud Romo sih. Filosofi, kembalilah ke sumber. Supaya air yang kamu minum itu jernih. Jangan minum air yang dekat laut, pasti kotor semua. Tapi saya mau tambah yang apa yang ditegaskan oleh Philip ini juga benar. Karena ini untuk saya, dia ini Protestan sejati yang pertama. Salah satu karya Luther untuk menegaskan yang ditegaskan oleh Philip ini tadi, saya mengerti pikirannya. Ini sebenarnya salah satu karya Luther yang diterbitkan tahun 1525 tentang De Servo Arbitrio, perhampaan kehendak. Luther melihat bahwa keselamatan manusia bukan merupakan usaha manusia yang berkehendak bebas. Ya, bukan merupakan usaha manusia yang berkehendak bebas, melainkan rahmat Allah yang dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya. Sehingga doktrin ini untuk saya sudah masuk sungguh-sungguh di Philips ya. Jadi untuk saya itu Protestan sejati yang sebenarnya dasarnya di situ, De Servo Arbitrio, perhambaan kehendak. Terima kasih itu saja. Terima kasih banyak Romo pamit, Romo Cafe Oke. dan teman kawan-kawan Filosofi, semua. belajar cari kebenaran dan kebenaran membebaskanmu, oke? Amin.